Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muyasar dengan 3 digit tim akhir 059. Di sini saya dari TRO kelas B, saya akan menjelaskan inverter sine wave. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang microcontroller yang akan digunakan. Arduino Mega. Pertama Arduino Mega 2560. Ini merupakan board microcontroller berbasis Atmega 2560 yang ditujukan untuk proyek berskala besar dan kompleks, khususnya aplikasi yang memerlukan banyak pin input-output, kapasitas memori besar, serta komunikasi yang beragam seperti otomasi industri, robotika, sistem kendali, dan smart system. Secara spesifikasi, Arduino Mega menyediakan 54 pin digital input-output dengan 15 pin PWM, 16 pin input analog, serta 4 port UART hardware yang memungkinkan komunikasi dengan banyak perangkat secara bersamaan. Board ini beroperasi pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz, didukung memori 256 KB, flash flash 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM sehingga mampu menjalankan program yang lebih kompleks dibandingkan Arduino Uno. Selain itu, Arduino Mega mendukung antarmuka SPI, I2C dilengkapi dengan port USB untuk pengenalan dan komunikasi data serta jack DC untuk suplai data eksternal. Berkat jumlah pin yang sangat banyak, board ini umum digunakan pada aplikasi seperti kontrol motor multisumbo, prototipe sistem embedded cerdas, smart grid, dan sistem otomasi berbasis banyak sensor. Sejalan dengan kebutuhan otomasi dan sistem cyber fisik. Ini untuk datasheet Arduino Mega. Selanjutnya ada SP32S2 Mini, ya. SPS32S2 Mini ini merupakan board microcontroller berbasis SP32S2 dari ekspresif yang ditujukan untuk aplikasi IoT dan embedded system modern dengan keunggulan pada konektivitas Wi-Fi, efisiensi daya, serta desain yang ringkas. Secara teknis, board ini menggunakan prosesor Extensa LX7 single core hingga 240 MHz, memberikan kinerja jauh lebih tinggi dibanding microcontroller Arduino konvensional. ESP32S2 Mini dilengkapi Wi-Fi 2,4 GHz, terintegrasi tanpa dukungan Bluetooth, sehingga konsumsi daya lebih efisien dan fokus pada komunikasi jaringan. Tersedia sekitar 27 GPIO yang mendukung fitur ADC 13 bit, PWE, SPI, I2C, dan UART, serta USB OTG natif yang memungkinkan pemrograman langsung tanpa konverter USB to serial tambahan. Dari sisi memori, SP32S2 Mini memiliki RAM hingga 320 KB dan flash eksternal sekitar 4-8 MB, sehingga mampu menjalankan firmware yang relatif kompleks seperti web server, embedded, client MQTT, OTA update, dan integrasi dengan platform cloud IoT. Board ini bekerja pada level logika 33 logika atau tegangan 33 volt, 3,3 volt sehingga perlu menyesuaikan saat dihubungkan dengan perangkat atau sensor berbasis 5 volt. Ini untuk datasheet ESP32S2 Mini. Selanjutnya ada modulasi sine wave. Modulasi sine wave merupakan metode pembangkitan dan pengaturan sinyal yang menggunakan gelombang sinus sebagai bentuk dasar dan banyak diterapkan pada bidang elektronika daya, pengenalan sinyal, serta sistem kendali motor listrik. Dalam aplikasi kendali seperti inverter atau penggerak motor AC maupun BLDC, teknik ini digunakan untuk menghasilkan tegangan atau arus keluaran yang mendekati gelombang sinus ideal dengan modulasi sinyal referensi sinus terhadap sinyal pembawa, umumnya berupa gelombang segitiga pada PWM. Misalnya amplitude sinus menentukan nilai tegangan efektif atau RMS yang diberikan ke beban, sedangkan frekuensinya berpengaruh langsung pada kecepatan atau respons sistem, misalnya kecepatan putaran motor. Keunggulan modulasi sine wave terletak pada kemampuannya menekan harmonisa, mengurangi getaran, kebisingan, serta meningkatkan efisiensi dan kehalusan operasi dibandingkan modulasi gelombang kotak. Selanjutnya LC filter. Pada rangkaian LC filter, modulasi sine wave berfungsi sebagai sinyal acuan yang ingin direkonstruksi dari sinyal switching seperti PWM. Meskipun PWM telah dimodulasi dengan referensi gelombang sinus, sinyal ini masih mengandung komponen frekuensi tinggi akibat proses switching. LC filter yang tersusun dari induktor atau L dan kapasitor atau C bekerja sebagai low pass filter untuk meredam komponen frekuensi tinggi tersebut sehingga hanya komponen frekuensi rendah yang mengikuti bentuk sinus referensi yang dapat dilewatkan. Akibatnya sinyal keluaran yang semula berupa pulsa PWM berubah menjadi tegangan atau arus yang mendekati gelombang sinus murni. Metode ini sangat penting dalam inverter, sistem tenaga AC berbasis elektronika daya, dan kendali motor karena mampu menekan harmonisa, mengurangi ripple, serta meningkatkan kualitas daya dan kehalusan kinerja beban. Oke,
percobaan kali ini cuma 10, yaitu menggunakan filter. Yang pertama, ini adalah rangkaiannya. Di sini grafik outputnya yang tertampil pada oscilloscope. Ini dengan menggunakan filter ya. Channel yang digunakan pada oscilloscope-nya yaitu channel 2. Selanjutnya ini kita coba untuk yang rangkaian dengan sini untuk hasil yang non filter. Tadi kita auto set dulu untuk oscilloscope-nya. Sini terlihat grafiknya yang riaknya semula pas menggunakan filter lumayan banyak, sesuai tidak menggunakan filter. Nah, ini percobaan selanjutnya menggunakan Arduino Mega 2560. Menggunakan 10 percobaan. Tadi untuk tampilan GUI-nya. Nah, ini untuk yang pertama. Hasil pada oscilloscope seperti ini. Nah, tadi percobaan 2, sekarang percobaan 3. Ini percobaan yang keempat. Untuk percobaan kelima. Percobaan ke-6, ke-7, ke-8, percobaan ke-9, dan tadi percobaan 10 terakhir. Ini percobaan yang ketiga menggunakan Wemos Solin SP32 S2 Mini. Tadi rangkaiannya, ini power supply-nya, itu oscilloscope, dan tadi tampilan GUI-nya. Ini tampilan GUI-nya. Kita setting. Tadi variasi pertama, ini variasi kedua. Duty cycle 20%. Ini variasi ke-4, percobaan ke-4. Ini percobaan ke-5. Percobaan ke-6. Percobaan ke-7. Percobaan ke-8. Sama grafiknya. Percobaan ke-9. Nah, ini terakhir percobaan 10. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.